Hello everyone, how are you today? Oke, saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Now we are going to learn about simple present tense. Oke, ada yang udah tahu nggak sebelumnya tentang simple present tense? Oke, kalau ada yang belum tahu, saya mau menunjukkan ini ada dua gambar. Gambar pertama kira-kira tentang apa? Oke, videonya bisa di-pause ya, biar bisa berpikir sejenak. Oke, kita lanjut. Gambar yang kedua, what is it? Ya, semua jawabannya benar ya. Oke, semua masing-masing punya jawabannya. Kita lanjut, cuman kita bahas dulu di gambar pertama. Di gambar pertama ini ada seorang anak beserta keluarganya yang punya kegiatan masing-masing. Sedangkan di gambar kedua ini ada seorang anak laki-laki, seorang anak laki-laki yang punya kegiatannya juga, tapi dia sendiri melakukannya. Oke. Jadi di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kegiatan sehari-hari yang biasanya kita lakukan. Oke. Dan dalam hal ini kalau dalam bahasa Inggris itu tentunya kita akan menggunakan tenses yang jenisnya simple present tense. Kita lanjut ya. Oke, this is it. Simple present tense with me, Anton Hidayat. Oke, when to use? Kapan sih kita menggunakan simple present tense ini? Oke, for the first one is kalau kita mau mengungkapkan rutinitas kegiatan kita sehari-hari, kita bisa menggunakannya. Oke, for the second one, kita kalau mau mengungkapkan tentang kebenaran akan sesuatu, tentang fakta-fakta, kita bisa menggunakannya juga. Untuk yang ketiga itu kebenaran umum. Apa sih bedanya kebenaran dan kebenaran umum? Itu nanti kita bahas ya satu-satu ya. Oke, contoh sederhananya aja. Di sini saya tampilkan 3 sentences ya, ada 3 kalimat ya. Saya bacakan ya. I read a book every night. Oke, di situ ditampilkan ya kalau saya membaca sebuah buku setiap malam. Berarti itu salah satu contoh kegiatan atau rutinitas kita sehari-hari. Itu dikatakan setiap malam. Berarti berulang kali. Pada malam hari saya membaca buku. Kita pastinya harus menggunakan simple present tense itu. Oke. Terus misalnya ada water boils at 100 degrees Celsius. Ada yang tahu nggak artinya apa itu? Oke, ya benar ya. Artinya air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Itu bukan kegiatan sehari-hari ya, bukan rutinitas, melainkan adalah kebenaran umum ya yang diketahui oleh banyak orang. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini dia how to use. Tadi kan kita bahas kapan kita menggunakannya. Kalau sekarang bagaimana kita menggunakannya? Menggunakan apa sih? Menggunakan simple present tense itu sendiri ya. Oke, ini nanti saya geser ya sebentar. Di sini ada subjek ya. Subjek pronoun yang kita ketahui ada 7 ya. Udah kelas 4 kan. Kita harus sudah tahu ya perbedaan masing-masing subjek pronoun itu sendiri. I itu saya kan, you kamu atau kalian. Terus di sini ada we, kami atau kita, ada they, mereka bisa untuk.
manusia atau untuk benda atau untuk hewan. Terus ada he, she, and it. Itu artinya sama, dia semuanya. Tapi penggunaannya berbeda. He dianya untuk laki-laki, she-nya dianya untuk perempuan. Kalau it dianya untuk benda atau hewan. Oke. Kita bagi dua di sini. Kenapa, Se? Karena ada perbedaan yang sangat jelas pada saat kita menyambungkannya ke kata kerja. Kata kerja di sini apa? Nah, ini yang saya tampilkan ya, ada it. Kalau kalian mau membuat kalimat yang menggunakan subjek pronounnya itu she, he, it, kalian harus menyambungkan atau menambahkan huruf S atau ES ya, kalau ejaan dalam bahasa Indonesianya. Kalau ejaan dalam bahasa Inggris itu IS ya. It-nya di sini tambahin S atau ES. Oke, tergantung kata kerjanya. Karena kita menyesuaikan subjek pronoun itu tadi, ada she, he, or it. Ya. Terus sementara di luar dari 3 itu ada Dewi Ayu ya, they, we, I, and you. Ingatnya nama orang gitu aja ya, biar tahu pengelompokannya. Oke, kalau yang berempat ini verbnya atau kata kerjanya itu nggak perlu ditambahin apa-apa ya, tolong diingat. Kalian bisa bacakan di sini, bisa melihatnya. It-nya di sini cukup it aja. Ya, di sini kan bacakan ya. I eat lunch, itu sama. You eat lunch, we eat lunch, or they eat lunch. Tapi kalau udah ke dia, yang mau baik laki-laki, perempuan, ataupun hewan atau benda, itu harus ditambahkan huruf S atau ES. Berhubung di sini it-nya, kata kerjanya adalah it, cukup tambahkan S. Kenapa, Se? Kadangkala ada kata kerja tertentu yang kita nggak boleh menambahkan S aja, tapi tambahkan huruf E dan S. Nah, kata kerja yang mana itu? Oke, nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Oke, selanjutnya ya, yang perlu kalian ketahui di sini ya, sekasih kesimpulannya ya untuk contoh 2 perbedaan contoh tadi. Oke. Kalau kita menggunakan subjek pronounnya itu Ayu Dewi, itu kata kerjanya itu yang dalam bentuk pertama atau di sini dituliskan base form, bentuk dasar. Tapi kalau untuk subjek pronounnya yang she, he, it, itu kata kerjanya harus ditambahkan huruf S, IS, or IES. Ya, tergantung kata kerjanya. Ya, untuk contohnya bisa tampilkan ya di sini ya. Oke, I eat dinner, watch TV, and study math after school. Oke, tapi kalau untuk yang subjeknya ya, yang berbeda antara she, he, it ini tadi, it-nya itu tambahkan S. Ya. Kalau watch tambahkan IS. Kalau study, Y di sini, Y-nya ini diubah jadi I dulu, baru tambahkan ES. Jadi study-nya itu studies ya. Oke, tampakkan perbedaannya ya. Sengaja sebold di sini, setebalkan hurufnya ya. Oke, kita go on. Ini ada negative structure. Apa sih maksudnya negative structure? Itu adalah bentuk kalimat negatifnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita cukup menambahkan kata tidak di situ. Saya tidak menonton TV setiap hari misalnya. Saya tidak makan nasi goreng setiap pagi misalnya. Cukup menambahkan tidak. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa gitu aja. Lagi-lagi kita harus memperhatikan subjek pronounnya ya.
Di sini dibagi dua lagi ya, sebuat ada she, it, itu kelompok yang kanan, ada Dewi, Ayu. Ingat nama orang ya, Dewi, Ayu kan. Itu kelompok yang kiri. Kelompok yang kanan itu yang menggunakan kata bantu does not. Doesn't disingkat di sini ya. Bacanya doesn't. Saya tuliskan. Oke, sementara kalau yang di kelompok yang kiri yang 4 ini, Dewi, Ayu, mereka menggunakan do not. Kalau disingkat don't. Perbedaannya jelas ya. Kalau saya mau sambungkan dalam kalimat yang utuh. He does not eat lunch. Kalau di sini I do not eat lunch. Oke, gitu ya. Selanjutnya kita ke kesimpulan dari kalimat negatif itu tadi. Ya. Di kalimat negatif itu tadi, kelompok yang kiri ingat harus menggunakan kata bantu do not atau don't sebelum kata kerjanya. Sementara di kelompok yang kanan tadi, antara she, he, it, itu harus dibuat kata bantunya does not atau doesn't sebelum kata kerjanya. Tapi ingat, setelah kata bantu baik do not atau doesn't tadi, tetap diteruskan atau disambung dengan kata kerjanya. Kata kerjanya harus balik ke bentuk awal. You can read it base form. Bisa dibaca ya. Ini bentuk dasarnya. Harus ditulis tetap. Ya. Oke. Kalau kayak tadi, misalnya I don't like broccoli. Nah, kalau I pakai don't. Kalau my sister doesn't like broccoli, ya. Kalau my sister itu kan kata gantinya jadi she, dia perempuan. Jadi pakai doesn't. Tapi perlu diketahui like-nya di sini sama ya, nggak boleh ditambahin apapun. Walaupun dia di kelompok yang sebelah kanan, yang she, he, it itu tadi. Oke. Like tetap di base form, di bentuk dasar. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. How about the question structure? Question structure ini berarti maksudnya gimana kita menggunakannya dalam bentuk kalimat tanya. Ya, kalau tadi saya tidak makan nasi goreng setiap pagi. Kalau jadi kalimat tanyanya kan dalam bahasa Indonesia, apakah saya makan nasi goreng setiap pagi? Kira-kira gitu kan? Oke. Nah, di sini ada perbedaannya. Apakahnya itu kita buat dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata bantu. Oke, kalau tadi di negative structure ada pakai do not and does not. Kalau di question structure kita cukup pakai do atau does-nya aja. Tapi letaknya di awal kalimat. Nah, bisa dilihat ya. Di sini let me read it for you biar saya bacakan ya. Perbedaannya apa? Tolong diperhatikan. Do I eat lunch? Sama perbedaan yang kedua. Does he eat lunch? Nah, kan perbedaannya ya. Tetap kalau kelompok subjek pronounnya yang she, he, it itu pakai does kata bantunya, tapi letaknya tolong taruh di depan kalimat. Tapi kalau kelompok yang satu lagi, kelompok yang sebelah kiri, Dewi, Ayu, ini pakai do ya, tetap letaknya di depan kalimat. Do I eat lunch? Apakah saya makan siang? Satu lagi ini kan sama. Apakah dia makan siang? Gitu ya. Nah, kembali ke kesimpulannya. Kesimpulan untuk question structure. Untuk kalimat tanyanya ya. Untuk subjek pronoun yang Dewi, Ayu, mereka menggunakan do sebelum si subjeknya ya.
sebelum them. Sebelum them di sini maksudnya sebelum si keempat subjek pronoun ini. Sementara untuk subjek she, he, it itu menggunakan does. Lagi-lagi sebelum mereka ya, sebelum si ketiga ini, she, he, it. Oke, dan harus tetap diingat sama seperti di negative structure, bentuk kata kerjanya itu kembali ke bentuk dasar, base form, atau yang lazim didengar bentuk pertama. Balik lagi ke bentuk pertama. Nggak boleh ditambahin s or es or ies. Walaupun dia ke kelompok subjek pronoun yang kanan ya, yang she, he, it. Nah, ini bisa dilihat ya. Does she speak English? Nah, speak-nya di sini nggak boleh tambahkan s, walaupun dia subjek pronounnya she. Oke. Jelas ya perbedaannya ya. Satu lagi pakai do. Do you speak English? Nah, seperti itu. Pembedanya hanya does or do, atau perbedaannya hanya does atau do-nya aja. Lainnya sama. Ya. Oke, ini kalau kalimat tanya. Question structure. Oke. Selanjutnya ada adverb of frequency. Kalau dalam bahasa Indonesianya ini adalah kata keterangan frekuensi, kata keterangan tingkat keseringannya, gitu ya. Pasti nanti kalian pernah dengar ya, cuman istilah dalam bahasa Inggrisnya mungkin mana tahu ada yang masih baru pertama kali dengar. Kadangkala kita memakai adverb of frequency ini supaya apa? Supaya tahu kalau sebenarnya yang kita ucapkan itu adalah kalimat simple present tense. Kalimat yang menunjukkan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Seperti itu ya. Apa aja sih itu? Nah, ini dia. Ini ada never, rarely, sometimes, often, usually, always. Oke ya, masing-masing ada contohnya di sini. Ada yang tahu nggak never bahasa Indonesianya apa? Oke, googling dulu boleh deh, atau bukalah kamusnya ya. Bisa di pause. Oke, lanjut. Rarely apa? Sometimes apa? Often apa? Usually apa? Sama always apa? In Indonesian ya, dalam bahasa Indonesia. Ya. Ini ternyata artinya itu never, itu tidak pernah. Rarely, jarang. Sometimes, kadang-kadang. Often, sering. Usually, biasanya. Always, selalu. Nah, ini tingkatannya dari yang betul-betul tidak pernah ya, sampai yang paling sering, selalu berarti ya. Okay, for examples, we can read it. Okay, I never forgot to do my homework. Saya nggak pernah lupa ya untuk mengerjakan PR saya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Buat bahasa Inggris itu terjemahannya sesuai dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari gitu ya, biar nyambung. My mom rarely orders pizza. Oke, ibu saya jarang memesan pizza. Nah, bisa dilihat ya di sini ya. Kalau tadi contoh-contoh yang di awal, baik yang positive structure, negative structure, or question structure, itu kita tanpa menggunakan adverb of frequency yang ada 6 ini ya. Oke, tapi di sini contohnya kita buat lebih kompleks, lebih kompleks ya. Itu ada misalnya ibu saya jarang memesan pizza. Nah, memesannya ordernya di sini plus s kan? Ya, bisa dilihat ya. Oke. Selanjutnya ada they often go to the cinema. Mereka sering pergi ke bioskop. Ya. Lanjut ada I usually play soccer with my dad. Saya biasanya bermain sepak bola dengan ayah saya. Bisa dilihat ya, waktu
Subjek pronounnya itu they and I dan saya. Kalian bisa lihat di sini. Verbnya atau kata kerjanya cukup base form. Apa itu tadi base form? Cukup kata kerja bentuk pertama. Ya, go tanpa ditambahin s, es, or ies. Ya. Begitu juga untuk I ya di sini play-nya cukup play aja. Jangan dibuat plays, plays, jangan dibuat kayak gitu ya. Play karena subjek pronounnya itu atau pelakunya adalah I. Tapi coba lihat for the last sentence untuk kalimat terakhir ini. He always studies hard before exams. Dia selalu belajar keras sebelum ujian. Nah, untuk study, base studies di sini base formnya atau bepuannya kan study. S-T-U-D-Y, D-Y ya kan, S-T-U-D-Y. Tapi diubah menjadi S-T-U-D-I-E-S. Y-nya diubah jadi I, baru tambahkan ES di sini ya, karena depannya I ya, dan depannya she, he, it itu kan tadi tambah S atau ES. Oke, lanjut ya. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari kedepannya akan saya kirimkan link ya untuk latihan. Link itu apa? Link itu tautan kalau bahasa Indonesia yang baku. Atau nanti kalian bisa klik di tulisan yang saya share juga bersamaan dengan link video ini ya. Oke, semoga bisa dipahami dan semoga bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, goodbye.